bisa. Oke, arthropoda sama dengan minggu lalu, jadi ciri-cirinya mempunyai kaki-kaki yang berbuku-buku atau alat geraknya memiliki sendi-sendi atau berbuku-buku. Badannya juga ditutupi oleh exoskeleton, jadi keras ya, tidak lunak. Kemudian kelasnya sekarang masuk ke arachnida. Beda dengan yang lalu, kalau pada insekta, mereka dikenal dengan 3 bagian pokok tubuhnya, yaitu kepala, toraks, abdomen. Nah, untuk si... Mohon maaf, Bu. Silakan. Suara Ibu terlalu kecil, nggak bisa dengar, Bu. Begitu ya? Bentar iya, ya. nggak kedengeran, Bu. Oke, sebentar. Iya, Bu. Makasih. Apakah yang ini lebih jelas? Ya, jelas, Bu. Makasih, Bu. Semoga bukan karena internetnya. Oke, sebentar. Yang tadi mau merecord, sudah bisa merecord belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Kita ulangi lagi. Arthropoda yang kita bahas sekarang itu sama dengan yang lalu. Jadi hewan-hewan yang memiliki kaki-kaki atau alat gerak yang berbuku-buku atau bersendi-sendi. Untuk arachnida, perbedaannya dengan insekta yang kemarin, insekta itu punya 3 bagian tubuh, kepala, toraks, abdomen. Pada arachnida, kita hanya mengenal kepala dan toraks yang menjadi satu, kemudian abdomen. Jadi kepala dan toraksnya tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka menyatu, kemudian ada abdomennya sendiri. Perbedaan kedua terletak pada jumlah kaki. Kalau pada serangga atau insekta, kita mengenal 3 pasang kaki atau 6 buah. Sementara pada arachnida kita mengenal 4 pasang kaki atau 8 buah. Ordo yang pertama menjadi contoh untuk parasit dari arachnida adalah Sarcoptiformes. Familianya Sarcoptidae, genusnya Sarcoptes, dan jenisnya adalah Sarcoptes cabiei. Dikenal juga dengan sebutan kutu kulit atau mites ya, atau yang lebih sering kita kenal dengan scabies penyakitnya atau kudis. Termasuk ke dalam kelas arachnida karena memiliki kaki 8 atau 4 pasang. Jadi lucunya si scabies ini ternyata melihat kaki-kakinya ini ada 8. Jadi ketika dia sudah dewasa betul, jumlah kakinya nambah sepasang lagi. Mengakibatkan mereka menjadi jenis yang berbeda dibandingkan insekta. Merupakan arthropoda parasit. Mohon maaf, Bu. Ya betul, kenapa? Suara Ibu masih belum kedengeran. Benarkah? Kalau gitu sebentar. Gimana caranya ini ya? Bentar ya, sebentar. Jangan-jangan ini karena... Ibu. Ya,
suaranya. Suaranya baik-baik Ya. saja kalau di sini sebentar. Nah, jadi dari tadi naik turun gitu. Oh, sinyal mungkin. Kan aku mengamati juga Bu ceritanya. Ini masalahnya sinyalnya dari kemarin emang di sini naik turun mulu kerjaannya. Nah, saya juga memang lagi di ruangan juga naik turun Bu. Ya sudah, terima Oke kasih. Bu, silakan dilanjut. Sebentar. Sebentar. Saya cek lagi sinyal ini. Aduh, kenapa sinyal jelek amat ya? Kalau saya tethering itu sama aja kayaknya ini. Masih kecil ya? Udah jelas, Bu. Ada yang bilang sudah jelas, ada yang bilang kecil. Katanya gimana sih ini? Oh, mungkin tadi sinyal dari salah satu dari kami ada yang gangguan, tapi sekarang sudah jelas, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang sinyal Ibu juga gangguan. Mohon maaf. Nggih, Bu. Sekarang sudah Ibu ganti pakai tethering. Semoga dia lebih lancar. Nggih, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Normal Bu, normal. Normal, emangnya gila dari tadi? Ya udah lebih lancar. Oh gitu. Oke. Saya kira suaranya masih depresi gitu. Ya Allah. lanjut. Oke. Merupakan arthropoda parasitik yang melakukan penetrasi ke dalam kulit. Penetrasi berarti mereka masuk ke dalam kulit ya, tidak di permukaan. Kemudian menyebabkan penyakit gatal yang dinamakan skabies atau kudis. Jadi cirinya memang khas, ada nanti itu ada apa ya? Kalau dia baru masuk itu nanti ada garis di kulit. Semakin gatal, semakin banyak dia nanti menyebabkan ada benjolan-benjolan dengan lubang di tengahnya. Lubang itu adalah lubang galian pekerjaan dari si Skabiei ini. Manusia bukan satu-satunya mamalia yang terkena infeksi skabies. Sebenarnya kalau lebih dulu kita tahu skabies itu justru di hewan. Di manusia itu kemudian. Jadi ada anjing, kucing, primata, sapi, kuda, kambing semua bisa kena. Menyebabkan penyakit gatal pada kulit dengan ciri gatal yang amat sangat. Lalu muncul luka-luka di kulit yang diakibatkan oleh perkembangan larva di dalam jaringan kulit. Kalau pada manusia kita garuk-garuk nggak apa-apa, bisa ada kuku. Tetapi kalau pada hewan-hewan berikut tadi ya, yang anjing, kucing, kemudian sapi, mereka ini menggaruk biasanya dengan apa ya, semangat 45 sampai lupa kalau hasil garukan tadi bisa menimbulkan luka. Selain luka, bahkan pada beberapa hewan itu rambut-rambutnya jadi rontok. Kulit bekas garukan yang luka tadi rambutnya nggak bisa tumbuh lagi. Sehingga akhirnya kayak ada luka-luka yang kemudian kulitnya jadi botak-botak gitu. Kebetulan kulit kita rambutnya jarang-jarang. Jadi kalau kalian luka, sebenarnya ada beberapa area kulit kalau lukanya terlalu dalam, itu rambutnya tidak akan muncul lagi. Morfologi. Sarkoptes dewasa atau hewan dewasanya itu berbentuk tubuh bundar. Tidak punya mata, ada 4 pasang kaki, ya, 2 pasang di depan dan 2 pasang di belakang. Jadi posisinya tuh 4 kaki agak ke depan, 4 kaki agak ke belakang. Bentuk tubuh dari samping tampak seperti kura-kura. Jadi bagian punggungnya melengkung, sementara bagian bawahnya itu mendatar. Tidak tampak pembagian yang jelas antara kepala, toraks, dan abdomen. Permukaan tubuh tampak berlipat-lipat. Ini sebenarnya akibat perkembangan atau pertumbuhan eksoskeleton. Jadi setiap kutu ini mau bertambah besar, mereka akan membuka eksoskeletonnya diganti dengan yang baru. Dan karena mereka dimasukkan ke dalam arthropoda, jadi eksoskeletonnya itu bersegmen-segmen. Permukaan tubuh ditumbuhi rambut halus. Nah, rambut ini sebenarnya tidak bisa kita katakan rambut.
Dia sebenarnya lebih mirip dengan seta atau spina. Kalau Ibu boleh bilang dia lebih mirip dengan spina. Karena dia lebih keras dibandingkan seta dan dia juga tidak terlalu berfungsi sebagai alat peraba. Ujung kaki depan berbentuk tabung. Lalu di bagian ujungnya lagi nanti ada alat penghisap. Tujuannya supaya mereka tidak mudah terlepas dari tempat mereka menginfeksi. Kan kalau misalnya dia menginfeksi, kita gatel nih, kita garuk-garuk. Tujuan kita kan mau menghilangkan dia supaya lepas. Ternyata mereka lebih pintar. Mereka punya kaki dengan alat penghisap supaya tidak bisa lepas saat digaruk. Ujung kaki belakang berbeda sedikit, berbentuk seperti jarum. Karena ini lebih banyak digunakan untuk mendorong tubuhnya maju atau masuk lebih dalam ke lubang-lubang yang sudah digali. Hewan jantan punya alat penghisap hampir di semua kaki, kecuali pada kaki ketiga. Karena ini adalah tempat atau alat untuk menempel pada hewan betina, sehingga termodifikasi untuk melekat di hewan betina pada saat mereka melakukan perkawinan. Betinanya memiliki panjang 0,3 sampai 0,45 dengan lebar 0,25-0,35 mm. Kecil, nggak sampai 1 mili. Mata biasa bisa lihat Bu, alhamdulillah enggak, kecuali menggunakan alat bantu yang membesarkan. Jantan panjang dan lebar setengah dari betina. Betinanya aja kecil Bu, setengahnya lagi ya lebih kecil lagi. Jadi jangan khawatir, jantan itu ukuran tubuhnya selalu kecil karena hanya diperlukan untuk membuahi. Setelah itu sudah. Betina, ukuran tubuh betina dimanapun selalu besar untuk hewan karena mereka akan membawa telur atau larva dalam jumlah besar. Manusia Bu, manusia bukan hewan, jangan dihitung. Sapi Bu, sapi itu kayak manusia punya anak, jangan dihitung. Jadi yang bertelur aja. Ini bagian tubuh dari Sarcoptes. Bagian kepalanya kecil, seolah-olah langsung berhubungan dengan abdomen. Padahal sebenarnya di antara kepala dan abdomen itu ada sedikit batas yang kita kenal dengan toraks. Namun karena mereka menjadi satu, akhirnya mereka tampak seperti tidak memiliki toraks. Ini 4 buah kaki depan, bentuk tabung. Dan ini 4 buah kaki belakang dengan ujung yang memiliki organ seperti jarum. Gambaran 3 dimensi dari tiruan Sarcoptes. Ini bagian kepala, ada antena. Kemudian seolah-olah langsung berhubungan dengan abdomen. Ya, ini ada bagian yang seperti ini. Ini sebenarnya adalah toraks dulunya. Kemudian mereka berevolusi menghilangkan bagian tersebut menjadi satu dengan kepala. Permukaan tubuh yang berlipat-lipat, termasuk ini berlipat-lipat, lalu di sini juga masih ada segmen-segmen ya, lipatan-lipatan lagi. Kaki depan dengan alat penghisap, ini yang di ujung, alat penghisapnya. Ini kaki belakangnya seolah-olah seperti duri. Lalu ini yang disebut dengan tubuhnya banyak ditumbuhi rambut-rambut halus atau seta. Ini juga nih, di kaki-kakinya banyak. Nah ini tampak dari arah ventral atau daerah perutnya ya, daerah bawahnya seperti ini. Ini gambaran ukuran jantan dan betina, di mana jantan itu setengah ukuran betina. Kalau tampak dari samping mereka seperti ini, jadi dibilang kayak kura-kura itu maksudnya bagian atasnya ini cembung, sementara bagian bawahnya mendatar. Lalu kalau jalan lucu, yang depan ini 4 kakinya, yang belakang 4 di sana.
Ini duri-duri yang Ibu bilang tadi. Jadi spina, kenapa dia harus punya spina? Spinanya itu sebenarnya untuk membantu dia juga melekat. Jadi di lubang itu nanti dia tidak mudah digeser-geser, tidak mudah jatuh, tidak mudah lepas. Yang di bawah adalah gambaran bagaimana skabies masuk ke dalam kulit. Yang seperti batang pohon ini adalah rambut. Rambut-rambut di permukaan kulit kita. Bagian ini adalah bagian epidermis kulit. Di bawahnya dermis kita tidak lihat ya, karena kita tidak mau, sebab Sarkoptes hanya menggali di bagian epidermis. Ketika dia menggali lubang, sambil masuk dia sambil meletakkan telur-telurnya. Yang membuat gatal adalah permukaan telur ataupun kotoran yang ditinggalkan si Sarkoptes itu mengandung beberapa protein yang bersifat alergenik bagi tubuh. Oleh sebab itu akan ada inflamasi dan rasa gatal. Siklus. Betina dewasa, jadi betina yang sudah siap kawin bahkan sudah punya telur, akan menggali masuk ke dalam jaringan subkutan kulit. Sambil menggali, dia meletakkan telur-telurnya yang sudah dibuahi. Telur dari Sarkoptes punya panjang 0,1 sampai 0,15 mm dan dalam 2 sampai 3 hari menetas menjadi larva. Nggak usah lama-lama, jadi telurnya habis diletakkan, tunggu 2 atau 3 hari dia udah jadi larva. Larva ini akan berganti kulit beberapa kali dalam 3 sampai 4 hari dan berkembang menjadi stadium nimfa. Artinya larva juga sih nimfa itu, cuma dia sudah punya bentuk yang sama persis dengan dewasanya, termasuk jumlah kaki. Setelah 4 sampai 7 hari, larva akan berkembang dalam suatu kantong menjadi hewan dewasa. Jadi dia seolah-olah berkembang dalam suatu kepompong gitu ya, kemudian menetas menjadi dewasa. Dalam 1-2 bulan betina dewasa sudah dapat kawin dan bertelur lagi. Umur perkawinannya memang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan kutu yang kemarin. Dalam proses 1 minggu aja dia udah bisa kawin lagi, bertelur lagi. Sementara kalau Sarkoptes akan makan waktu sedikit lama. Nah ini gambaran siklusnya. Jadi ada hewan betina menggali bagian subkutan kulit, sambil masuk dia meletakkan telur-telurnya. Telur ini akan menetas dalam beberapa hari menjadi larva. Larva ini kemudian dalam beberapa hari melakukan perkembangan atau pergantian kulit karena dia membesar menjadi stadium nimfa. Perhatikan stadium larva di sini. Hitung jumlah kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nimfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang Ibu sebut dengan perbedaan larva dan nimfa. Larva punya kaki hanya 6, sementara nimfa itu sudah persis betul dengan hewan dewasa. Dari nimfa ke dewasa itu mereka hanya berbeda di pematangan organ-organ seksual. Sama membesar sedikit, ya. Kenapa? Karena yang betina mau punya telur, yang jantan juga nanti mau membuat sperma. Nah, kemudian si jantan dan betina dewasanya sudah siap kawin lagi, nanti yang betinanya mulai menggali lagi dan bertelur lagi. Gejala klinis, infeksi pertama kali tanpa gejala sampai dengan 2 bulan atau 2 sampai 6 minggu. Baru kemudian merasa entah gatal dan sebagainya atau kulitnya mulai mengeluarkan gelembung-gelembung yang tidak karuan itu. Jadi gejala yang pertama itu tidak nampak. Paling-paling hanya luka bekas gigitan, gatal sedikit sudah selesai. Jika sudah pernah terinfeksi sebelumnya,
gejala akan muncul lebih cepat. Kenapa? Karena kalau sudah pernah terinfeksi sebelumnya itu ketika ada infeksi yang lain atau di kulit yang sama tapi titik yang berbeda, seperti memicu reaksi alergi yang lebih. Jadi istilahnya reaksinya lebih cepat dan rasa gatalnya bisa lebih gatal. Gejala umum yang tampak yaitu gatal dan ruam-ruam merah di kulit. Reaksi alergi akibat protein telur dan kotoran Sarkoptes. Reaksi gatal berlanjut, makin gatal, kemudian disertai bintil-bintil merah. Gejala ini muncul di beberapa bagian tubuh. Yang dominan adalah di antara jari tangan, di pergelangan tangan dan kaki, di siku, ketiak, pinggang, pantat, bahkan di organ-organ kelamin eksternal. Ini yang dominan. Yang enggak dominan, Bu, ya bisa di punggung, bisa di leher, bisa di kepala. Jadi bisa di mana saja tergantung jumlah investasi dari Sarkoptes. Berikut gambaran lokasi serangan skabies di seluruh tubuh manusia. Jadi yang merah-merah ini adalah yang dominan. Sangat sering, maksudnya sangat mudah mereka untuk melakukan penetrasi. Lalu di bagian yang lain yang berwarna pink, ini adalah pilihan lainnya ketika mereka sudah jumlahnya sudah lebih banyak dan tidak mungkin lagi menginfeksi hanya di daerah di antara jari tangan serta pergelangan. Sebelah kiri atas ini adalah ruam-ruam merah akibat Sarkoptes yang ada di antara jari-jari tangan. Lalu yang di sebelah kiri ini jalur penggalian Sarkoptes ya. Jadi dia selama masuk kemudian meletakkan telur itu jalur-jalur penggaliannya tuh terlihat. Kalau diperbesar di jalur penggalian itu nanti ada titik lubang. Pertama kali dia masuk. Kemudian ini adalah jalurnya. Dan disinilah hewan dewasanya. Kalau misalnya kita mau melihat apakah ini terkena Sarkoptes atau bukan. Gatel nih. Kemudian kalian lihat di sini ada luka, ada lubang. Kemudian yang kalian korek di sebelah sini, sementara kalian sudah lihat ini jalurnya seperti ini. Maka kalian tidak akan menemukan hewan dewasa karena lubangnya sudah tertutup oleh telur. Tetapi kalau mengorek di area yang berlawanan dengan lubang, maka kita bisa mendapatkan hewan dewasa. Sakit enggak Bu kalau dikorek? Mana aku tahu. Terus terang aja dan jangan coba-coba gitu. Ibu tidak mau skabiesan. Tetapi rasa-rasanya kalau rasa gatalnya memang amat sangat, biasanya dikorek seperti apapun kalian terima. Nah ini yang di pergelangan tangan. Jadi ruam merahnya sudah banyak sekali. Kalau misalnya dilihat gitu ya, secara secara histologi dia seolah-olah tuh seperti ini, jadi sudah menggali, kemudian meletakkan telur. Lalu ini yang di antara jari tangan dan telapak tangan, di mana lubangnya udah kelihatan sekali membesar, bahkan sudah cenderung terkena infeksi sekunder. Ini gambaran pada hewan. Di sebelah kiri atas ini adalah kucing dengan skabies. Jadi ini permukaan kulit yang sudah mulai banyak bintil-bintil bekas lubang-lubang galian si betina. Lalu ini kulit anjing kiri bawah ya yang sudah terbuka. Jadi rambut-rambutnya sudah nggak ada semua akibat garukan dan cenderung seperti kapalan. Jadi menebal lalu tidak lagi tumbuh rambut. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah kelinci yang telinganya juga sudah diserang skabies. Barang siapa di antara kalian, karena sekarang ini musim sekali memelihara kucing ya, atau mungkin ada yang punya anjing dan kelinci,
Jika menemukan gejala ini, sebaiknya segera diobati saja sebelum menular ke kalian sendiri. Kemudian ini contoh yang tidak baik. Di sini ada foto yang di sebelah kiri atas ini, tangan yang memegang ini terbuka, tidak menggunakan glove. Ini kemungkinan tertular juga lebih besar. Gejala skabies diperparah dengan rasa gatal yang amat sangat, kemudian digaruk dengan amat sangat, akhirnya luka-luka muncul dan terjadi infeksi sekunder. Infeksi sekunder yang dikategorikan berbahaya yaitu Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan inflamasi di ginjal. Dari luka kok sampai ke ginjal, Bu? Luka yang digaruk. Kemudian ada infeksi sekunder, namanya juga bakteri. Dia bisa berjalan-jalan melalui pembuluh darah. Setelah sampai di ginjal, maka mereka bisa merusak sel-sel yang ada di ginjal. Gejala lain, pengerasan kulit, tadi contohnya pada yang anjing tadi. Jadi yang warna abu-abu tuh kulitnya sudah mengeras dan kapalan. Kemudian pada manusia juga terjadi dan umumnya terjadi pada lansia. Jadi orang-orang yang sudah di atas 50 bahkan di atas 60 tahun ya. Biasanya kalau terkena investasi skabies, mereka akan mengalami pengerasan kulit. Di sini pengerasan kulitnya dinamakan dengan crusted Norwegian scabies. Kenapa Norwegian, Bu? Dulunya mungkin ditemukannya di Norwegia pertama kali. Jadi kemudian yang nemukan memberikan nama seperti itu. Pada kasus crusted Norwegian scabies, gejala gatal dan ruam merahnya tidak nampak karena kulitnya lebih banyak kemudian menebal dan mengeras. Makin berbahaya lagi jika penderita crusted scabies ini terinvestasi lebih dari 2 juta sarkoptes. Kok ada yang mau ngitung, Bu? Saya juga bingung bagaimana caranya menghitung sarkoptes ketika infeksinya berada di dalam kulit. Ini gambaran pengerasan kulit atau penebalan kulit yang dinamakan crusted Norwegian scabies. Kulitnya mengeras ya, jadi ada kerak-kerak di kulitnya ini. Nah, ini kerak-kerak ini sebenarnya tidak lain adalah reaksi juga ketika si betina menggali, ada rasa gatal, kemudian rasa gatal tadi menghasilkan reaksi di kulit berupa pengerasan. Diagnosa untuk skabies yang awal ditegakkan berdasarkan gejala ruam, gatal, dan lubang-lubang. Jadi kalau misalnya saya gatal-gatal, Bu, periksa ke dokter kulit, tiba-tiba tempatnya gatal-gatal tuh diintip sama kaca pembesar. Iya, karena si dokter mau lihat apakah di gatal tadi ada lubang-lubang atau tidak. Kalau dicurigai lubang tadi adalah sarkoptes atau lubang akibat sarkoptes, maka dilakukan diagnosa lanjut. Kulit-kulit yang ada lubangnya dikerok dikit. Dikerok dengan mengambilnya menggunakan ujung jarum, di jarumnya steril, tentu saja tidak kotor. Kemudian nanti hasil kerokan tadi diletakkan di kaca benda, lalu diamati di bawah mikroskop. Harapannya akan diperoleh gambaran adanya kotoran si sarkoptes atau telur, bahkan hewan dewasa dan larva. Diagnosa lain, kerokan kulit untuk yang crusted Norwegian itu bisa dikerok, itu yang keras-kerasnya itu. Kemudian hasil kerokannya ditaruh di kaca benda dan diamati di mikroskop. Manusia yang terlihat sehat dengan 10-15 sarkoptes saja sudah bisa menularkan. Jadi kadangkala sebentar ya. Ya. Oh, enggak ada pasar kunonya. Maaf, ada yang mencari dosen yang lain.
Jadi sekarang gini, misalnya sekarang Ibu gatal di antara jari-jari tangan. Sebenarnya gatal ini adalah investasi dari 10 sampai 15 sarkoptes. Ibu cuekin. Kenapa? Cuma gatal, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang masalah itu ketika kita bersalaman, jadi kalau ada di antara kalian kemudian pagi Bu, sore Bu, lalu salaman. Yang terjadi adalah jika ada larva-larva di situ atau bahkan dewasa yang masih muda, mereka bisa berpindah tempat ke kulit kalian dan siap melakukan penetrasi, bertelur dan lain-lain. Itu baru 10 sampai 15 ekor. Kalian bayangkan kalau tadi yang kena kerastid Norwegian dan lebih dari 2 juta sarkoptes. Jangan-jangan kerokan kulitnya aja udah bisa nularkan. Nah ini, aduh contohnya kok pada tidak baik ya, tidak menggunakan glove. Ini scalpel tajam Bu, iya tajam tapi kan tidak diiris, hanya dikerok. Scalpel ini digunakan, jadi yang kiri atas ini ya, digunakan untuk mengerok kulit. Misalnya pada yang menderita kerastid Norwegian scabies. Bentar ya. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Pak B, ada yang bisa dibantu enggak? Oh, saya lagi kuliah parah. Dosen punya dia parasit, dia ikutan. Dia suka ikut, jadi dosen tamu. Oke lanjut. Nah hasil kerokan kulit ini kemudian nanti diletakkan di kaca benda. Lalu diberi sedikit tetesan garam fisiologis atau aquades bisa. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Hasilnya bisa jadi loh ya. Bisa jadi kalau mendapatkan telur seperti yang di sebelah bawahnya ini. Atau hewan dewasanya seperti yang ini. Atau bisa juga komplit. Mulai dari fesesnya, kemudian telurnya, dan dewasanya. Nah ini yang di bawah, kanan bawah ini adalah dokter yang sedang mengamati luka atau ruam-ruam yang ada di tangan pasien. Apakah ini skabies atau bukan? Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan menggunakan bahan yang dapat membunuh sarkoptes ataupun telur. Harapannya begitu. Di sini obat-obat yang bisa digunakan krim permetrin 5% sebagai pengobatan awal. Kalau kurang efektif bisa ditambah dengan lotion malation. Lalu obat-obatan lain juga masih ada. Semua obat-obatannya bersifat topikal ya. Jadi untuk membunuh si hewan yang memang berada di permukaan. Epidermis itu masih permukaan, belum ke dalam. Pencegahan agar tidak tertular, jangan kontak langsung. Tapi kan enggak tahu Bu, itu dia makanya. Kita tidak pernah tahu siapa kena skabies dan kita kadang-kadang bersenggolan, bersentuhan, atau bahkan dengan sengaja menyentuhkan tangan. Pemakaian alat bersama, pakaian, alat tidur, alat mandi. Itu sebabnya ketika kalian pergi kemanapun, bawalah peralatan pribadi itu sendiri. Karena beberapa kali Ibu amati, ya di mahasiswa di PSBU juga sama aja perilakunya. Sudah tahu pergi akan menginap. Dia tidak membawa perbekalan dengan alasan apa? Berat ransel saya Bu. Ketika dia membutuhkan pakaian yang terjadi adalah pinjem dong bajunya. Saya enggak bawa jilbab, boleh pinjem jilbabnya. Saya enggak bawa handuk, pinjem ya handuknya. Yang terjadi adalah peminjaman peralatan tadi bisa saja menjadi penularan selain skabies, juga penularan kutu yang sudah kemarin dibahas. Tidak melakukan hubungan seksual selama pasangan dalam masa pengobatan. Nah ini untuk yang sudah menikah.
Kalau yang belum Bu, ya sama aja sih sebenarnya. Cuma jangan dibahas yang belum menikah, kita bahas yang sudah aja. Misalnya nih, suami istri tiba-tiba ketahuan suaminya terkena skabies. Ya udah, jangan dulu sampai skabiesnya sembuh. Membersihkan rumah, terutama karpet atau permadani dengan vakum. Tetapi ini saja tidak cukup. Nah, itu tadi untuk skabies. Sekarang kita beralih ke caplak. Yang tidak lain biasanya disebut juga oleh kita adalah kutu. Aduh, semuanya dibilang kutu. Padahal kutu itu ada kutu yang beneran kemarin, ada pinjal, ada caplak, ada tungau, ada skabies tadi. Semua disebut oleh orang Indonesia kutu. Ordo Acari. Sekarang kita lihat dulu dari famili Ixodidae. Segmentasi tubuh mereduksi, sudah tadi kita juga bahas di skabies. Tubuhnya punya dua bagian, yaitu gnatosoma atau capitulum, meliputi alat mulut dan toraks sekaligus. Idiosoma itu lebih kita sebut dengan abdomen, di mana di situ terdapat organ-organ internal. Patogenesis yang berkaitan dengan infeksi dari caplak adalah anemia. Karena caplak ini mengisap darah. Dengan mengisap darah jumlahnya satu kecil lah ya. Jumlahnya makin banyak darah yang diambil. Sehingga gejala anemia bisa muncul. Dermatosis, gigitannya ini sering karena dia mau darah kita tuh kan tidak membeku. Jadi dia mensekresikan juga antikoagulan. Nah, antikoagulan ini bisa bersifat menimbulkan inflamasi pada luka gigitan. Jadi akibat gigitannya ini kemudian gatal dan bengkak sehingga dinamakan dermatosis. Atau kita lihat ada caplak di kulit. Kemudian kamu mencoba mencabutnya. Kadang-kadang ketika kita mencabut caplak, caplaknya tercabut, alat mulutnya tertinggal. Tertinggalnya sebagian alat mulut ini juga masih menimbulkan gatal yang amat sangat, bahkan bisa infeksi sekunder. Paralisis atau lumpuh. Nah, ini dijumpai di beberapa hewan, tetapi ada pula caplak-caplak yang menggigit hewan. Jadi memang inangnya itu hewan, contohnya anjing. Ada juga caplak dari anjing ini yang bisa menggigit ke manusia. Nah, ketika menggigit, racun atau toksinnya itu bisa menyebabkan paralisis. Paralisis atau lumpuhnya sementara, tidak selamanya. Biasanya ini disebabkan atau yang lebih cepat menyebabkan paralisis itu kalau gigitannya berada di bagian leher atau belakang kepala. Kalau di kulit yang lain, misalnya di kaki Bu, terus kaki kita paralisis, enggak. Tetapi lebih kalau yang daerah gigitannya itu mendekati area sistem saraf pusat. Otoakariasis. Caplak itu cukup kecil untuk keluar masuk lubang telinga. Jadi kalau tidak sengaja dia kemudian masuk di saluran telinga, dia kebetulan menggigit ataupun tidak, segala sesuatu yang masuk ke dalam telinga itu asing. Dan kadang-kadang menyebabkan reaksi-reaksi, inflamasi dan sebagainya. Infeksi patogen lain. Caplak selain sebagai parasit ternyata bertindak juga sebagai vektor. Dia bisa menularkan virus, bakteri, rickettsia, spiroseta, protozoa, bahkan filaria. Sebelah kiri atas ini adalah caplak. Kebetulan yang punya kebiasaan begini yang betina. Jadi dia menggigit manusia atau siapapun ya, hewan juga, mengambil darah untuk perkembangan telur-telurnya. Sehingga tubuhnya itu kemudian membesar.
Nah, bagian yang merah atau ruam-ruam merah itu adalah lokasi-lokasi yang pernah digigit selama dia mencari makan berupa darah. Ya, ini ada yang merah-merah ini. Lalu kiri bawah, ini adalah kaki yang terkena dermatosis. Jadi setelah digigit, kemudian terjadi reaksi inflamasi dan bahkan infeksi sekunder. Di sebelah kanan ini adalah gambar seorang anak yang wajahnya mengalami paralisis ya. Jadi wajahnya ini yang di sebelah kanan ini adalah yang paralisis, yang di sebelah kiri ini yang masih normal. Anak ini bisa demikian karena ternyata ada caplak yang tidak sengaja menggigit di bagian leher. Jadi di belakang di tengkuknya ya, di tengkuknya itu tergigit oleh caplak. Dan racun dari gigitannya ini langsung kena ke sistem saraf pusat. Berikut ini adalah bagian-bagian tubuh dari caplak. Jadi caplak itu kayak gini rupanya. Warnanya warna-warni. Ada gambarnya juga di bagian ini. Nih ya, di bagian sininya ini biasanya ada gambar-gambarnya, ada corak-corak tertentu. Ini adalah alat mulutnya. Alat mulutnya itu ada 2 buah apa istilahnya ya, alat penusuk yang bentuknya itu seperti jarum tapi di sekitarnya berduri. Sehingga kalau dia sudah menusuk susah untuk ditarik kembali. Kemudian ada yang namanya dorsal shield atau skutum. Bagian di daerah sini biasanya sangat keras karena dia berfungsi untuk melindungi. Kemudian di sini di pinggirnya ini ada yang namanya veston. Veston ini bisa digunakan sebagai alat identifikasi karena ada beberapa yang punya veston, ada juga yang tidak punya veston. Lalu ini jumlah kakinya, kita lihat ada 8. Siklus hidup pada caplak sebenarnya kita bagi menjadi 2. Ada caplak yang seumur hidup hanya tinggal di 1 inang. Ada caplak yang dalam hidupnya itu membutuhkan 2 inang. Intinya caplak betina yang sudah siap bertelur sudah makan darah ya, sudah makan darah, perutnya besar, isinya telur semua. Saking beratnya dia akan melepaskan gigitannya dan jatuh ke tanah. Ke tanah kalau di tanah seperti hewan-hewan ternak, ke karpet kalau di rumah. Jadi karpet-karpet yang punya rumah punya karpet tebal atau permadani, tolong harus rajin dibersihkan, siapa tahu ada skabies dan caplaknya. Setelah itu dia bertelur di situ. Telur-telurnya jumlahnya alhamdulillah banyak, 100 sampai 18.000 butir untuk 1 betina. Kemudian telur-telur ini akan menetas menghasilkan larva yang berkaki 6. Kemudian larva-larva ini akan memanjat ke vegetasi sekitar. Kalau di lapangan, jadi dia memanjat di rumputan, tanaman-tanaman yang ada di situ. Itu kalau dia berada di lapangan. Kalau di karpet, Bu, ia memanjat di rambut-rambutnya karpet. Jadi naik ke atas, tidak berada di bawahnya karpet. Tujuan mereka naik ke tempat yang lebih tinggi karena mereka mau segera menginfeksi inang yang baru. Jadi dia sambil memanjat itu kemudian kaki depannya itu dilambai-lambaikan. Dengan harapan nanti kalau ada orang yang jalan atau duduk di situ dia bisa ikut terbawa dan kemudian siap menggigit di daerah kulit. Setelah mereka sampai di tubuh inang, yang terjadi sama seperti si skabies tadi. Si larva kemudian berganti kulit dan menjadi nimfa yang berkaki 8. Kemudian nimfa-nimfa ini bisa memilih jalan hidupnya. Jadi maksudnya tadi ada caplak yang punya 1 inang dan caplak yang punya lebih dari 1 inang.
Caplak dengan satu inang, nimfanya akan tetap berada di inang tadi. Lalu dewasa di sana menghasilkan telur, makan darah lagi, kenyang, jatuh lagi ke tanah atau ke karpet, bertelur, demikian seterusnya. Jadi siklus yang ini akan berulang. Caplak dengan 2 inang. Siklus yang ini sudah sampai di sini. Nimfa ini ketemu inang pertama. Kemudian nimfa ini setelah makan di inang pertama, jadi dia makan darah dulu, dia jatuh lagi. Belum dewasa? Belum, masih nimfa. Nah kemudian nimfa yang ini sudah jatuh ke tanah, dia kemudian dewasa dulu. Jadi dia dewasanya malah di tanah, bukan di tubuh inang. Setelah dewasa, kemudian dia baru mendapati inang yang kedua. Nah di inang kedua inilah mereka kemudian bertelur, makan darah lagi, lalu jatuh, dan cerita yang ini pun berulang kembali. Famili Ixodidae terbagi menjadi 3 subfamili, Ixodinae, kemudian ada Amblyomine, dan Rhipicephalinae. Nama-nama ini tidak semuanya wajib ada di manusia, tetapi ada beberapa yang ditemukan di anjing dan ada beberapa yang ditemukan di sapi. Bisa ke manusia, Bu? Sekali lagi, bisa. Jadi mereka tidak mempunyai spesifisitas inang. Ixodinae. Di sini contohnya Ixodes scapularis dan Ixodes ricinus. Yang scapularis ini adalah yang menginfeksi biasanya pada anjing atau bisa juga menginfeksi, di sini ada rusa ya tulisannya. Kemudian Amblyomine, di sini ada Hemaphysalis longicornis dan Amblyoma americanum. Tadi Ibu mengatakan salah satu 2 alat idennya adalah di bagian skutum dan di bagian yang lunak ini yang bisa dijadikan penciri adalah gambaran ini. Ini dermacentor dan ini aponoma. Jadi bentuknya itu macam-macam. Ada yang agak memanjang, ada yang bulat, lain-lain ya. Sehingga ketika kita mengidentifikasi caplak, kita harus hati-hati. Apalagi betina. Betinanya ini bisa berubah bentuk total, tidak seperti bentuk aslinya. Ini Rhipicephalinae, ada Anocentor dan Hyaloma marginatum. Di situ ada skala yang menggambarkan ukuran dari caplak. Cukup besar, sehingga kalian bisa lihat kok dengan mata biasa. Ini Boophilus. Boophilus ini biasanya didapatkan di sapi karena dia termasuk vektor dari Plasmodium sapi. Ixodes scapularis. Gambar yang sebelah kiri menggambarkan bagaimana hewan jantan dan betina, jadi yang ini ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan memperlihatkan hewan betina normal dan betina yang sudah penuh dengan telur. Jadi kalau kita menemukan yang seperti ini kita akan bingung. Ini apa spesiesnya? Karena bentuknya sudah berubah total, morfologi seperti ciri warna dan lain-lainnya hilang. Ixodes scapularis parasit pada anjing, tapi juga dapat menggigit manusia. Patogenesisnya rasa gatal dan sakit di tempat gigitan disertai badan yang melemah. Jadi dia memberikan racun yang memberikan reaksi otot-otot itu jadi rileks. Sebagai vektor bakteri dari Borrelia burgdorferi dan dikatakan Lyme disease. Jadi di Amerika sono, ini penyakit ini terkenal banget. Kok gitu Bu? Karena di Amerika sono, terutama di daerah Texas, itu banyak peternakan.
Area-area peternakan itu dipenuhi oleh anjing-anjing penjaga, ya, anjing-anjing penggembala. Anjing penggembala ini kadang-kadang membawa caplak yang kemudian menularkan ke yang punya, gitu. Jadi ke manusia yang memelihara. Penyakit ini juga ditularkan oleh rodensia kecil ke rodensia kecil lain, tapi juga bisa dari rodensia ke manusia. Selain anjing yang punya, ternyata tikus juga punya Ixodes, tapi jenisnya bukan yang scapularis. Gejala Lyme disease muncul bintik merah di tempat gigitan, kemudian bintik merah ini makin membesar. Otot-otot yang melemah, jadi apa ya? Seperti sulit menggerakkan tangan dan kaki, jadi memang melemah. Sakit kepala, leher yang kaku akibat meningitis, kemudian jantung berdegup keras, nyeri-nyeri di persendian. Gejala ini dapat hilang sendiri tanpa diobati, artinya ketika racunnya mulai hilang, maka gejala ini juga bisa hilang. Infeksi kronis akan menyebabkan radang sendi, persendian bengkak, kerusakan saraf seperti tangan kesemutan dan lumpuh, serta susah konsentrasi. Nah, ini kalau infeksinya sudah kronis. Ini hasil studi kasus Lyme disease di Amerika, tapi tahunnya sudah terlalu lama. Saat ini Lyme disease sudah tidak disebutkan lagi. Apakah hilang, Bu? Enggak bisa hilang lah. Caplak itu tidak bisa hilang sepenuhnya dari muka bumi. Ini ciri-ciri gatal yang disebabkan oleh gigitan caplak pembawa Borrelia burgdorferi. Jadi ruam merahnya ini khas sekali. Di tengahnya ada ruam merah, di pinggirnya ada yang merah lagi. Boophilus, ini yang pada sapi ya. Cattle tick. Nah ini betinanya, ini telur-telurnya. Kalau ada yang mau ngitung 18.000 boleh. Kemudian ini adalah larva yang belum jadi nimfa ya, larva-larvanya yang naik ke vegetasi, menunggu sampai ada sapi-sapi yang lewat lagi, lalu mereka menempel di situ. Parasit pada sapi, kambing, kuda. Apakah bisa kita temukan dia di sini, Bu? Bisa. Kalau kalian mau mencari. Penyebab penyakit Texas Cattle Fever sekali lagi dinamakan demikian karena ditemukan pertama kalinya di Texas, atau Red Water Fever karena gejalanya itu salah satunya adalah kencing darah. Disebabkan oleh Babesia bigemina atau Plasmodium atau malaria pada sapi, dan vektornya adalah si Boophilus. Boophilus ini mudah ditemukan di pangkal ekor, di daerah pinggang, bahu, dan telinga sapi. Namun pada hewan-hewan yang punya investasi berat bisa dijumpai di mana saja di seluruh tubuh. Hewan ternak yang terinfeksi oleh Babesia biasanya memiliki produktivitas yang menurun dan bahkan kematian pada hewan muda. Jadi malaria sapi itu juga sama saja tidak nyamannya bagi sapi dengan kita kalau juga kena malaria. Ya, tidak ada bedanya. Bedanya hanya jenis. Kalau kita disebut Plasmodium, kalau mereka namanya Babesia. Sama-sama protozoa. Gejala klinisnya adalah demam tinggi. Diukur, Bu, termometer untuk sapi itu ada. Jangan tanya ke ibu, tanya dokter hewan ya. Anoreksia, males makan dia, dimuntah-muntahin lagi. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin mual-mual sehingga dia kalau habis makan dimuntahkan lagi. Depresi. Kenapa dia depresi, Bu? Awal dari gigitan Boophilus itu adalah gatal. Belum tahu kalau ada Babesia atau bukan kan?
Depresi ini lebih disebabkan karena gatal yang amat sangat ini mengganggu jam istirahat dari si sapi. Bahkan mereka ada beberapa itu yang semangat sekali menggarukkan badannya di bebatuan kasar, di kayu-kayu yang kasar, bahkan kadang-kadang di kayu yang pakunya aja masih nonjol-nonjol gitu tuh digaruk-garukkan badannya di situ. Karena mereka sangat gatal ya, jadi digarukkan di sembarang tempat. Terengah-engah ini baru terlihat kalau si sapi diajak beraktivitas seperti membajak sawah, mereka akan lebih cepat lelah. Tremor otot, ototnya bergetar-getar sendiri tanpa sebab. Sulit bergerak, karena selain tremor ternyata ototnya melemah. Kencing darah dan anemia. Nah ini kalau sudah parah, makanya dinamakan red water fever. Aborsi dapat terjadi jika infeksi terjadi pada induk yang sedang hamil atau bunting. Inilah individu Babesia bigemina di dalam eritrosit sapi. Kok sama dengan kita punya? Ya sama, mamalia itu punya eritrosit yang bentuknya sama. Kemudian ada beberapa perbedaan tapi bisa juga terdapat pada manusia. Ini kemarin sudah diamati oleh mahasiswi yang PKL di sini. Jadi dia menghitung apa itu istilahnya, Ibu juga tidak paham. Diambil dari darah sapi, kemudian juga mengambil dari darah manusia. Kalau darah manusia yang kita teteskan tampak begini, kita terkejutnya adalah, oh malaria, plasmodium. Tetapi kalau darah sapi yang kalian teteskan begini, kita sebutkan saja malaria sapi. Kita belum tahu protozoanya apakah Babesia atau ada individu yang lain. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mau bertanya yang scabies tadi, Bu. Mungkin enggak kalau kita kan sudah gatal gitu, Bu. Terus kita enggak garuk, apakah itu bisa meminimalisir infeksi sekunder gitu, Bu? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Bisa. Jadi ketika kita mengurangi garukan, kita betul meminimalisir infeksi sekunder. Karena kadang-kadang pada saat kita menggaruk, selain lukanya bertambah besar, kan terbuka sehingga memudahkan infeksi sekunder, kuku-kuku kita yang digunakan menggaruk juga tidaklah problema. Rasa gatalnya bisa ditahan, kadang-kadang tanpa disadari, biasanya kita akan menggaruk. Nah, begitu. Gimana? Enggak, Bu, terima kasih. Tapi mungkin, Bu, ya, kalau dari infeksinya itu disebabkan langsung oleh si telur atau si scabiesnya itu, Bu. Kalau infeksi sekundernya biasanya lebih karena sekunder, dia lebih dari luar. Kalau dari telurnya itu biasanya hanya inflamasi dan reaksi gatal aja. Oh, iya, Bu. Berarti dia hanya di ini, Bu, ya, hanya di bagian kulit, nggak bisa masuk lebih dalam gitu, Bu? Enggak, karena memang dia itu, si scabies ini cirinya adalah memakan sel-sel epidermis kulit. Jadi dia tidak makan darah, kemudian kemampuannya menggali juga tidak bisa sampai lewat dari itu, karena lewat dari epidermis, di bagian dermis itu sudah dekat pembuluh darah, reaksi imunitas tubuh sudah lebih tinggi. Jadi kalau dibilang mereka adalah makhluk tidak punya otak, tetapi mereka paham dengan lingkungan tempat mereka berada. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan.
Kan tadi seperti yang ditanya oleh lalu Imam Wahyudi, itu kan ada luka yang disebabkan oleh gigitan dari kutu-kutu ini, Bu, jenis-jenis ini. Nah, sudah ada tidak perkembangan bukan si obat mungkin Bu ya, untuk mencegah atau untuk mengurangi sedikit gatal yang dia itu, jadinya kita mengurangi penggarukan itu juga Bu. Apa sudah ada perkembangannya? Begitu mungkin ya Bu? Jadi gini, kalau perkembangan obat Ibu rasa ada. Kucing-kucing peliharaan yang terkena skabies itu kan banyak sekali produk-produknya di pet shop. Mulai dari salep, bedak, sampai sampo pun sudah ada. Diharapkan ketika mereka diberikan produk tadi itu mengurangi gatal, sehingga betul nanti mengurangi garukan, mengurangi kemungkinan infeksi sekunder. Lalu diberikan juga obat-obatan yang memang untuk membasmi telur maupun hewan dewasa dengan harapan supaya tidak menyebar ke bagian kulit yang lain atau ke hewan bahkan ke manusia lain. Tapi kalau misalnya di antara kalian ada yang masih mau mengembangkan lagi beberapa obat anti gatal istilahnya ya, sangat terbuka. Masalahnya biang keringat pada anak kecil masih ada dan mereka masih menggaruk. Silakan diciptakan obat gatal yang rasanya adem, benar-benar tidak menyebabkan rasa gatal. Kalau bisa jangan pil yang bikin ngantuk itu. Aku tidak suka sekali itu obat gatal berupa pil yang bikin ngantuk. Oke, begitu rasa kira-kira ya. Terima kasih Bu. Wow. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Sebelumnya, Bu, tadi dari siklus hidupnya skabies kan pertama itu dia akan menggali-gali sampai ke epidermis, kemudian bertelur di sepanjang jalurnya. Nah, nantinya kan dia akan fertilisasi ketika saya sudah dewasa dia fertilisasi. Nah, baru dia menggali lagi telur-telur yang sudah dewasa tadi. Nah, tadi fertilisasinya itu apakah semua siklus hidup itu terjadi di epidermis atau mungkin fertilisasinya itu terjadi di permukaan kulit baru dia mulai menggali, bagaimana Bu? Oke. Itu ada saja, lagi? Bu. Ada lagi satu, Bu. Ya, Tadi Ibu jelasin gigitan dari caplak itu kan merah yang terus-menerus menyebar akibat racun ya, Bu. Berarti kalau seandainya racunnya ini tidak, kan biasanya penyakit-penyakit kulit begini Bu agak dianggap remeh sama masyarakat, kayak nggak penting pergi ke dokter gitu Bu. Nah, apabila saya masyarakat ini meremehkan kemudian tidak diberikan obat dari racun itu, apakah si tadi yang merah-merah itu akan terus-menerus menyebar Bu atau bagaimana Bu? Atau ada masanya dia akan berhenti begitu Bu? Terima kasih sebelumnya Bu. Oke, pertanyaannya cukup bagus tadi tentang siklus hidup. Jadi apakah siklus hidupnya itu selalu berada di dalam lubang galian atau di dalam liang? Apakah dia bereproduksinya di luar dulu atau di tempat lain? Jawabannya dia bereproduksi bisa di mana saja selama ada jantan dan betina. Contoh, setelah betina menggali, dia sambil meletakkan telur. Telur tadi akan menetas di jalur penggalian. Menetasnya bisa menjadi larva jantan dan larva betina. Yang kalau tidak keluar, berarti kan mereka tetap berada di dalam. Mereka akan kawin di situ. Bisakah mereka keluar? Sangat bisa. Mereka keluar ke permukaan kulit, kemudian mereka kawin di situ. Yang jantan segera mati, yang betina menggali lubang baru, bertelur lagi. Ada jantan betina keluar semua, kemudian kawin lagi di luar, lalu bikin lagi lubang baru. Atau setelah mereka menetas menjadi nimfa, mereka jatuh. Kenapa? Karena digaruk. Mereka baru netas, mereka keluar ke permukaan kulit. Kebetulan pada saat itu anjing, kucing ataupun manusia yang kena garuk-garuk, sehingga mereka jatuh ke karpet, ke tanah atau kemana saja, menunggu sampai ada inang berikutnya datang,
nempel, mulai menggali lubang lagi. Jadi mereka bisa kawin di mana saja. Yang jelas betina membutuhkan sel epidermis untuk makan dan menggalinya pasti di kulit. Lalu untuk yang kedua tadi, dermatosis tadi, memang racunnya itu sebenarnya tidak menyebar sih, racunnya sih topikal ya, lukanya itu di salah satu lokasi saja. Kemudian akibat merahnya tadi adalah akibat inflamasi atau reaksi peradangan yang disebabkan karena kita menggaruk, lalu muncul infeksi sekunder. Kalau dibiarkan bisa sembuh. Kadang-kadang bisa, karena tubuh kita ini kan punya sistem imun juga. Jadi nanti sistem imun ini yang akan mencoba membasmi semua yang berada di lokasi inflamasi. Kalau dibiarkan terus, misalnya tidak bisa dihadapi sistem imun, apakah lokasi merahnya akan meluas? Ya, karena nanti di sekujur tubuh akan rasanya gatal, semua tempat akan digaruk, sehingga akibatnya akan menular sampai kemana-mana. Makanya kalau memang bisa segera dihentikan, terutama rasa gatalnya dulu, baru setelah itu dicegah untuk infeksi sekunder, lalu yang paling pokok adalah membasmi si skabies. Jika tadi Anda katakan orang desa kan enggak tahu, enggak usah orang desa, kami yang di kota pun tidak tahu kadang-kadang gatal itu apakah gatal skabies atau bukan. Ya, jadi lebih baik memang kalau kita punya gatal itu kurangi dulu supaya kita tidak menggaruk. Karena tadi kuku kita bukan benda yang bersih. Begitu ya? Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Jangan tidur ya. Ayo, ada lagi. Bu, berarti yang infeksi dan penetrasi itu siklus nimfa, Bu, ya? Bukan yang dewasanya, dan dewasa juga bisa penetrasi. Justru yang penetrasi pertama yang dewasa. Jadi nanti yang nimfa itu istilahnya berkembang di dalam kan setelah betinanya menggali lubang, nanti kan ada jalurnya ini. Nah, yang nimfa itu berkembang di jalur ini tadi. Tapi kalau misalnya di dalam jalur ini terlalu penuh, maka nimfa atau larva-larva tadi bisa merangkak keluar lubang. Keluar. Kemudian mereka biasanya jatuh ke tanah atau dia dewasa dulu. Jadi dia tunggu dulu tubuhnya sampai dewasa, saya sudah besar, saya keluar. Ketika keluar mungkin dia ketemu cowoknya kan, hey, kawin dulu dong. Oke, kawin. Setelah kawin dia keluar, kemudian dia mulai, saya sudah punya telur nih di dalam perut, saya mau gali lubang. Sehingga dia akan menggali lubang yang baru. Bisa juga mereka berkembang rame-rame dan bertelur lagi di lubang yang sama tadi. Nah, itu yang menyebabkan kemudian reaksinya jadi tidak karu-karuan itu, dermatosis dan lain-lain tadi. Begitu ya? Terima kasih, Bu. Ada lagi? Yuhu, ada lagi? Adakah lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti untuk yang pertama tadi tuh, Bu, yang pertama tuh hanya untuk pengobatannya itu hanya menggunakan obat salep ya, Bu? Nggak ada yang menggunakan obat yang diminum atau gimana? Oke. Pengobatannya untuk skabies sampai saat ini nggak ada yang diminum. Kenapa, Bu? Sekali lagi dia hanya menginfeksi bagian epidermis kulit. Di epidermis itu tidak ada aliran darah ya yang langsung menuju ke epidermis itu nggak ada, semuanya ada di dermis. Nah, kemudian kalau diberikan obat yang diminum, Bu,
kapan dia menyentuh darah. Beda dengan caplak. Kalau caplak kan menggigit, kemudian mengisap darah. Nah, kalau kita kasih obat-obatan yang diminum, otomatis mereka akan bisa terkena obat tadi melalui darah yang diminum. Tapi kalau skabies enggak. Jadi obat-obatnya semua bersifat topikal. Begitu yang bisa Ibu jawab. Nggih, makasih Bu. Oke, kalau ada lainnya yang mau membantu menjawabkan Ibu boleh, jangan takut. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tak adakah? Oke, kalau tidak ada, materi ini sekaligus menjadi materi penutup untuk sesinya Ibu. Sesi penutup nanti akan disampaikan penutup sesi kuliah terakhir ya, yang tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember. Nanti akan disampaikan oleh Pak Iman kembali materinya tentang perkembangan anti parasitik. Nah, karena Ibu memang bukan ke sesi. Oke, sekian, terima kasih. Oh ya, yang belum absen jangan lupa absen ya, supaya tidak rugi nanti di SIA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Makasih, Bu. Cepetnya levelan nih.